billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyikum tahiyatul Islam. Al-jannah. Qala Allah azza wa jalla wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ila min hadhihi al-ayah aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama rawahu Imam Al-Bukhari fi sahihih an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Infarada bihi Al-Bukhari fi riwayatihi. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini 4 Muharram 1442 Hijriah ya, kita masih diberikan Allah Azza wa Jalla nikmat sehingga kita dapat bermajelis di tempat yang sederhana ini di pagi yang cerah ini ya, tidak ada hujan alhamdulillah. Kemudian kita dimudahkan langkah kita, dilembutkan hati kita untuk menghadiri Raudhatun min Riyadhil Jannah. Bagaimana dalam hadis ya, salah satu taman dari taman-taman surga adalah majelis ilmu. Kemudian ya, para malaikat juga menaungi ya, mungkin kita tidak melihat tetapi dalam hadis kita memahami hal itu. Innalillahi malaikatun yatufuna fit tariqi yatamisuna ahlad dzikri wa in wajadu halumu ila hajatikum. Ya, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Allah Azza wa Jalla mempunyai malaikat yang tugasnya khusus untuk apa? Mencari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Yang mereka ketika mendapatkan majelis itu ya, mereka saling berkata, halumu ila hajatikum. Ya, ini mari kita doakan mereka ya. Wa yakhufuna bi ajnihatihim ya. Kemudian mereka menaungi dengan sayap-sayapnya. Ya, malaikat ada yang 2 ya, sayapnya 3 dan lebih. Ya, dalam surat Fatir ayat pertama Allah menjelaskan hal itu. Maka dari salah satu kemuliaan itu kita harus berbangga diri ya, dan berbahagia ul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Ya. Dalam tafsir nanti kita akan menyebutkan ya, apa makna dari rahmat dan fadl ini ya. Berkenaan dengan keutamaan Al-Quran dan orang yang sibuk dengannya ya, sebagaimana kita ketahui bersama yang masyhur ya, banyak sekali. Karena akan menukilkan hanya sedikit saja ya, 2 ayat dari Al-Quran, kemudian 1 hadis ya. Singkat waktu kita langsung ke materi. Ini alhamdulillah selesai dalam 1 malam ya, SKS, sistem kerja semalam. Tapi nggak apa-apa kalau dalam kebaikan ya, jam 2 WIB baru selesai. Nah, ini modelnya PowerPoint Fadlul Mu'allim Al-Quran ya. Karena kita sebagai mu'allim ya, maka yang anak titik beratkan adalah apa? Pengajar ya. Pengajar dan yang belajar ya. Pengajar itu lebih tinggi daripada yang belajar karena memberi ya. Kan orang ya khairun min yadi sufla. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang diberi. Maka kita sebagai mu'allimul Quran atau muhafizul Quran ya, kita harus menghadirkan perasaan ini ya. Kita di kondisi Allah takdirkan ya, Allah menempatkan kita di tempat yang mulia ya, yaitu menjadi apa? Muhafid atau
muallim atau musyrif, ya, semuanya sama. Kalau di Arab mungkin lebih familiar dengan muhafid, orang yang menjadi musyrif, jadi halaqah Quran. Baik, yang pertama adalah dari Al-Quran, fadlun min Al-Quran, ya, keutamaan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surat Fatir ayat 32, ya. Ini Anda dapatkan ketika muhadarah dengan Syekh dari Mesir. Kemudian beliau menyebutkan ayat ini, ya. Summa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa awratnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina. Faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Satu ayat tetapi maknanya luas, ya. Ini mencakup seluruh umat Islam, ya. Jadi 3 golongan inilah yang kita harus bermuhasabah. Baik, yang pertama, summa, dan kemudian, ya, auratna, kami mewariskan, ya, atau meninggalkan peninggalan, yaitu kepada umat Nabi Muhammad Alkitab, ya. Alkitab di sini yang dimaksud adalah Al-Quran. Salah satu nama dari Al-Quran yaitu Alkitab. Zalikal kitab, ya. Yang tilka ayat itu, misalnya ada Alkitab, maka yang dimaksud adalah Al-Quran. Alladzina, yaitu orang-orang banyak, istafaina, yang kami pilih. Istafaina kalau secara saraf sebenarnya apa? Istafaina. Taknya diganti dengan ta karena tak fi'ilnya berupa sa. Ifta'ala yafta'ilu. Maka diganti dengan istafaina au ikhtarna, ya. Ikhtaraina. Maknanya adalah apa? Ikhtaraina. Kami memilih. Ya, jadi Allah memilih dari hamba-hambanya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memilih tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah apa? Yang ini Al-Haramain, Haram Al-Makki wal Haram Madani. Itulah khairul biqa'il ardi, sebaik-baik tempat yang ada di atas muka bumi selama-lamanya, ya, tidak ada duanya, ya. Bahkan di dalam hadis disebutkan salat 1 rakaat di Masjid Al-Haram Makki sebagaimana berapa rakaat? 100.000. Masyaallah. Maka inilah makna, salah satu makna yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihi. Dan jadikanlah hati manusia itu terpaut tempat ini. Ya, Nabi Ibrahim mendoakan, ya, ketika meninggalkan istrinya yaitu Hajar dengan bayinya Ismail, ya, alaihissalam, yang mana di bumi itu tidak ada pohon, tidak ada orang satupun yang tinggal di situ, ya. Sampai ketika itu istri beliau menanyakan, Allahu amaron bihadza, apakah Allah yang menyuruh? Ya, iya, kata Nabi Ibrahim. Akhirnya, ya, beliau taat dengan perintah, ya. Inilah satu keluarga yang ayahnya, istrinya, dan anaknya sebagai figur yang sempurna, ya, yaitu Nabi Ibrahim. Sampai di dalam Al-Quran Allah menyebutkan qudwah hasanah, yaitu yang pertama adalah Nabi Ibrahim, yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah qudwah yang sempurna, karena yang bisa menunjukkan jalan ke jannah, ya, bukan figur-figur yang lainnya. Tokoh sepintar apapun, ya, atau terkenal, atau misalnya memberikan kebaikan di atas muka bumi ini tidak mungkin, ya, menandingi keutamaan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bukti ini adalah dalil ketika Rasulullah Mi'raj ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Nabi Ibrahim. Beliau di langit ke berapa? Di langit ke-7, ya, paling tinggi. Ternyata setelah beliau wafat, ya, kemudian ada dari keturunan beliau, ya, yang lebih tinggi derajatnya, masya Allah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW sampai ke atasnya. Ya. Inilah adalah salah satu keutamaan. Ya. Nahnu ummatun akhiruna awalum muhasabun. Ya.
Umat Nabi Muhammad adalah umat yang terakhir tapi akan dihisab pertama kali. Baik, kembali ke sini. Istafaina, dari siapa? Min ibadina. Allah memilih dari hamba-hambanya, ya, dari hamba-hambanya. Jadi yang Allah berikan, ya, Al-Qur'an ini, mereka sibuk dengan Al-Qur'an, ya, dengan menghafalnya, dengan mempelajarinya, dengan kesehariannya sibuk dengan mengamalkan Al-Qur'an, maka itulah hamba-hamba yang Allah pilih. Faminhum dzalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang zalim pada dirinya, yang mereka itu mencampur amal kebaikan dengan keburukan, ya. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang di pertengahan, ya. Mereka mencukupkan untuk mengerjakan kewajiban, ya, tetapi tidak banyak melakukan amal-amalan sunnah, ya. Tetapi mereka juga menghindarkan dirinya dari maksiat. Ini muqtasid. Yang paling tinggi adalah apa? Sabiqun bil khairat. Inilah orang yang hatinya sudah tidak ada terbesit dalam dirinya untuk berbuat maksiat, besar ataupun kecil, ya. Sabiqun bil khairat. Dengan syarat apa? Biidznillah. Inilah syaratnya. Biidznillah, yaitu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada yang bisa mengerjakan suatu kebaikan, suatu amalan, ketaatan, kecuali dengan, ya, ma'unah, pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Seorang hamba yang menghafal Quran misalnya, pasti itu dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah keutamaan yang sangat agung. Baik. Pertama kita akan melihat dari tafsir, ya, Abu Abdillah Abdurrahman As-Sa'di, ya. Beliau adalah gurunya Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya. Murid yang paling terkenal adalah Syekh Utsaimin. Gurunya siapa? Syekh As-Sa'di. Dalam tafsirnya Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan. Ini tafsir beliau. 1 jilid saja, ya. Antum bisa beli, ya. Kalau misalnya ada rezeki lebih, beli kitab ini. Tafsir birra'yi, ya, tafsir dengan penjelasan dari beliau, dari istinbat, ya. Ya, tetapi sesuai dengan tafsir yang beliau pelajari, ya, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, yang dimaksud dengan tadi, ya, Fadlul Kabir adalah warathatul kitabil jalil. Mereka diberikan warisan yang mulia, yaitu Alkitab. Liman istafa ta'ala min ibadihi, bagi yang Allah pilih, ya, min ibadi, dari hamba-hambanya. Wal fadlul kabir, itulah kemuliaan yang besar, ya. Apakah ada kemuliaan selain yang Allah muliakan? Tidak ada, ya. Karena kemuliaan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis qudsi, itu maknanya kemuliaan yang ada di dunia dan di akhirat, ya. Seluruh makhluk akan kembali kepada Allah. Maka kebaikan, ya, kemuliaan, ya, yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki adalah ukurannya dari Al-Quran, ya. Kalau selain itu hanya sementara, seperti fata morgana, ya, dilihat ada air atau taman, tetapi hakikatnya tidak ada. Kebahagiaan yang menipu, ya, di dunia itu, ya. Orang yang kaya raya punya mobil banyak, ya, kemudian rumah mewah, itu kebahagiaan yang semu, ya. Kalau dia infakkan fisabilillah, bagus, ya. Seperti para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Apakah sahabat banyak yang kaya? Banyak, ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu memerdekakan berapa budak, ya. Utsman bin Affan sampai sekarang hartanya masih ada, ya. Sampai ada terakhir itu bangun gedung, ya, dari kekayaan yang beliau tinggalkan untuk anak turunannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ketika perang Tabuk menginfakkan sebagian hartanya, ya. Ali bin Abi Thalib juga. Apalagi yang terkenal yaitu Abdurrahman Ibnu Auf, Masya Allah. Ketika perang Tabuk itu suara gemuruh unta dan dagangannya, Aisyah mendengarnya, ya. Ini suara apa? Ini adalah apa? Dagangan dan unta Abdurrahman bin Auf yang beliau infakkan. Itulah contoh yang nyata, ya. Khairul qurun, sebaik-baik masa, ya, bukan dongeng, tetapi itulah
yang sudah mereka lakukan kenyataan ya. Contoh lagi adalah Thalhah bin Ubaidillah ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, itu beliau langsung ingat dengan kebun di samping Masjid Nabawi yang mana Rasulullah sering ke dalam ya, makan kormanya dan mengambil airnya minum dari sumur tersebut. Ketika turun ayat ini langsung seketika itu sahabat ingin menginfakkan di jalan Allah. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itulah keimanan para sahabat ya. Kemudian ada sahabat yang lain baru masuk Islam. Usalli al-mujahid ya, ketika perang Uhud. Kata Rasul mujahid. Akhirnya apa? Langsung berperang setelah bersyahadat karena waktu itu ada perang Uhud. Wa qutila ya. Kemudian apa? Syahid. Maka Rasul apa? Kata Rasulullah, amil qalina wa ujira katsiran ya. Dia beramal sedikit tetapi diberi balasan yang banyak ya. Kenapa? Karena keikhlasan tadi. Baik, kembali ke sini. Jadi Allah memilih dari hamba-hambanya ya, yaitu yang mereka menyebutkan dengan Al-Qur'an. Wal fadlul kabir ya. Itulah kemuliaan yang agung. Alladzi jami'an ni'am binisbati ilaihi. Yang kemuliaan itu adalah seluruh kenikmatan yang Allah sebutkan. Kal adam ya. Selain itu seperti tidak ada ya. Fa'ajallu ni'am ala itlaq wa akbaru fadli ya warasatu hadzal kitab. Maka kenikmatan yang paling mulia secara mutlak ya, yang dan yang paling besar ya dari kemuliaan adalah diberi apa? Alkitab ini ya, yaitu warisan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an akan menunjukkan ke jalan yang lurus ya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ya. Di surat Al-Isra ya. Itu yang pertama. Mau ditulis. Ini dalam tafsir Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalimil Manan. Sa'di wafat tahun 1376 ya, belum lama ya. Ini satu masa dengan siapa? Yang teman kenal dari Mufassir juga, Adwaul Bayan. Adwaul Bayan, satu jilid juga. Beliau dari Singkir. Alamin Mukhtar As-Singkir. Dan keturunannya juga menjadi alim ya. Masuk dari guru di Masjid Nabawi. Ada tafsir namanya Adwaul Bayan ya. Beliau juga satu zaman. Baik. Kemudian yang kedua kita melihat dari tafsir Qurtubi. Tafsir. Nama tafsirnya adalah Al-Jami' li Ahkamil Quran lil Imam Al-Qurtubi. Di mana Qurtubi? Di Spanyol, Andalus. Ya, Andalus itu 800 tahun ya, di bawah pemerintahan Islam ya. Dan dihilangkan dalam jangka tidak lebih dari 30 tahun ya, sama orang Katolik, Ferdinand dan Isabella. Nah, itu kalau antum baca sejarahnya sangat ngeri ya, siksaan yang mereka paksakan ya. Kalau umat Islam itu tidak pernah mungkin terbesit oleh umat sebelumnya ya. Di antaranya apa? Ada kursi, isinya paku semua, didudukkan di situ ya. Kemudian ada caranya juga tikus di dalam kurungan, taruh di perut, kemudian di atasnya taruh bara api, akhirnya dicabut-cabut. Pokoknya itulah. Nauzubillah min dzalik ya. Dan sekarang alat-alatnya itu dijadikan museum sama mereka. Ya. Itu Spanyol ya, Andalus. Yang melahirkan banyak sekali ulama ya. Yang paling terkenal adalah Ibnu Hazm Al-Andalusi ya. Beliau yang bermadzhab Dzahiriyah. Pernah dengar? Dzahiriyah. Ibnu Hazm Al-Andalusi. Kitabnya Al-Muhalla. Ya, guru sebelumnya ada namanya Baqi' Ibnu Makhlad. Baqi' Ibnu Makhlad itu punya musnad. Musnadnya lebih tebal dan lebih lengkap daripada musnad Imam Ahmad. Dan termasuk dari ulama salaf ya, karena abad kedua kemudian ketiga ya, jalan kaki dari Spanyol sampai ke Baghdad untuk menemui Imam Ahmad
Itulah sejarah ya ulama kita. Dan dalam tafsir Imam Al-Qurtubi dijelaskan ai istafaina dinahum ya. Kami memilih dari mereka yaitu agamanya. Ya, jadi yang Allah pilih ya, yang sibuk dengan Al-Qur'an, belajar ataupun mengajar, Allah memilih karena baik agamanya. Fabaqiya istafainahum. Istafaina ai ikhtarna. Maka itulah pilihan Allah selama-lamanya. Kalau dia istiqomah. Istafaina artinya adalah ikhtarna. Wastiqaquhu minas sof ya. Ya ini apa? Sofa. Kelembutan ya atau kesucian ya. Sofi. Wa huwa al-khulus ya. Khulus, bersih. Minas syawaibil qadr ya, dari kotoran-kotoran ya, yang mengotori atau noda-noda. Wa asluhu istafauna ya. Secara syarat ini tadi ya, istafauna. Fa'ubdilat at-ta'u qa'an wal wawu ya'an. Maka diganti taknya dengan ta dan wawu dengan ya. Kenapa diganti? Ya, seperti itu ya. Kalau orang Arab misalnya susah dalam mengucapkan, biasanya mereka ganti. Dari mana? Dari istiqra, yaitu mereka turun-temurun mendengar. Ya. Dan banyak sekali kaidah yang ditulis di dalam ilmu sharaf. Ya. Ini salah satunya saja. Yang paling banyak ifta'ala itu ya, ifta'ala. Ada yang diganti to, ada yang diganti dengan zal, ada yang diganti dengan dal ya, dan lain sebagainya. Baik, itu secara bahasa. Tapi yang kita titik beratkan adalah yang lafaz pertama, yaitu Allah memilih mereka karena agamanya ya. Ini dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ya, kalau antum mau membaca tafsir, maka bacalah lebih dari satu ya. Kalau tafsir yang As-Sa'di tadi tafsir bil ra'yi ya. Kalau ini tafsir bil ma'thur dan ra'yi juga ya. Baik, surat Yunus 58 sekarang ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ya. Surat Yunus ya, 58. Ini Anda dengarkan dari Syekh Abu Abdillah Sadiq bin Abdillah bin Ismail Al-Hashimi As-Sudani. Beliau dari Saudi ya, dari Jazirah Arab ya, tetapi mukimnya di Sudan. Salah satu syekh kita. Ketika itu ada muhadharah, kemudian beliau menyebutkan ayat ini ya. Masya Allah. Salah satu murid senior Syekh Sulaiman bin Nasir Al-Ulwan, Allahu asraf ya. Dari muhadits zaman sekarang ya. Sudah? Kita baca tafsir dari ayat ini. Tafsir As-Sa'di lagi ya. Qul bi fadlillahi. Katakanlah ya, dengan kemuliaan atau karunia dari Allah, wa bi rahmati, dengan rahmatnya, wa bidzalika, dengan itu, yaitu dengan fadl dan rahmat itu, falyafrahu, maka berbahagialah. Wa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik daripada yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir, yaitu dari mata dunia, dari harta benda dunia ya. Yang kaya raya, sekaya apapun ya. Kan orang terkaya di dunia orang kafir ya. 1, 2, 3 semua. Ya, triliunan, ya ribuan triliun. Di Indonesia juga ya. Ternyata setelah mati jadi rebutan warisan anaknya. Dan itu terjadi, ada. Langsung lihat di kabar ya. Ayo. Itulah kalau nggak ada ilmu syar'i ya. Maksudnya adalah dari keturunannya tidak ada yang mendalami ilmu syar'i ya. Pasti akan ada sesuatu yang terjadi. Baik. Maka Sa'di mengatakan alladzi huwal Qur'an. Fadlun dalam ayat tersebut adalah Al-Qur'an. Kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, yang dengannya kita bahagia, ya senang, adalah Al-Qur'an. Alladzi huwa a'dhamu ni'matin wa minnatin. Yang itu adalah sebesar-besar nikmat dan anugerah, ya, minnah. Wa fadlun tafaddalallahu bihi ala ibadihi. Dan kemuliaan yang Allah muliakan kepada para hamba-hambanya. Wa bi rahmatihi. Rahmat dalam ayat tersebut artinya adalah ad-din wal iman.
agama dan keimanan. Maka seorang yang hidup di dunia ini harus memperhatikan agamanya dan keimanannya, ya. Bukan hidup ala kadarnya, seperti air mengalir aja. Tidak ada usaha untuk hari esok lebih baik daripada hari sekarang. Ataupun ya udah, anak ikutin ini aja, hati dalam anak misalnya. Pernah dengar gitu? Ada, pernah. Ya. Dia tidak mau mencari, ya, din, ya, agama. Bagaimana kita meyakini sesuatu itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Wa ibadatullahi wa mahabbatihi wa ma'rifatihi. Rahmat Allah yang disebutkan dalam ayat ini juga maknanya adalah ibadah dan mahabbah, cinta kepada Allah, ya. Tapi ini cinta yang benar-benar, ya, bukan cinta buta. Maksudnya adalah dia cinta kepada Allah, tetapi ada prakteknya. Dia mengorbankan hartanya untuk fisabilillah, mengorbankan waktunya fisabilillah, mengorbankan jiwanya, ya. Ini adalah yang paling tinggi, ya. Ada satu ayat di surat At-Taubah yang Allah mengawalkan anfus daripada amwal. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtalun wa'adan 'alaihi haqqun fit Taurati wal Injil wal Qur'an wa fi qira'ah wal Furqan fastabisiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bih, ya. Itulah, ya. Allah mengedepankan anfus. Kenapa? Karena yang paling berharga bagi seorang yang hidup di dunia ini adalah apa? Jiwa, ya, atau roh. Makanya orang yang cinta pada makhluk, ya, apa yang dia katakan? Ya, saya akan rela mati karenamu, misalnya. Nah, ini syirik, mahabbah, syirikul mahabbah. Nggak boleh. Kita hidup ini cuma sekali, ya. Maka jadikan fisabilillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Inilah semboyan seorang muslim, ya. Slogan dan keyakinan yang harus ditancapkan kuat, ya, dalam diri. Gak boleh kita korbankan jiwa kita sia-sia untuk apa? Untuk makhluk, ya, yang dia itu tidak berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, ya, ataupun untuk kain, ya, atau tanah, ya, nanti akan menyesal di akhirat, ya. Maka kita harus, ya, kalau misalnya ingin berkorban, ya, untuk Allah saja, ya. Wa ma'rifati, ya, ini ada kenikmatan, ma'rifatullah, ya. Seorang yang mengetahui hakikat asma'ul husna wa sifatul ula, dia akan lebih dekat mengenal Allah Azza wa Jalla. Semakin dekat dia mengenal Rabbnya, maka semakin rindu dia bertemu dengan Rabbnya, ya. Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu, ya. Barang siapa yang rindu atau suka dengan bertemu dengan Allah, maka Allah akan rindu dengannya. Dan barang siapa yang benci, ya, takut dengan bertemu dengan Allah, maka dia juga akan benci, ya. Imam Bukhari dalam sirahnya, ketika sudah berat ujiannya, beliau berdoa, ya, kepada Allah. Akhirnya pada malam Id, ya, beliau diwafatkan dan disolatkan ketika hari Id, ya. Imam Bukhari, ya, ketika balik kampung, ya, pulang kampung ke Bukhara, ternyata diuji dengan ujian yang berat, ya. Akhirnya sampai beliau keluar dari Bukhara menuju ke Samarkandi, ya. Nanti dengar ini wilayah-wilayah Islam, ya, dulu. Sekarang dijajah oleh ateis, ya, yaitu apa? Uni Soviet dulu. Ya. Hadatsani sadiqi fi Sudan, ya. Kana yajma'una ulama thumma yaqtuluna fi yaumin wahid. Jadi dulu ketika zaman menjajah Uni Soviet itu, ya, teman anak dari Tajikistan yang cerita waktu itu, jadi dikibulin, apa namanya? Dibohongin. Yuk kita berunding, ya. Akhirnya berkumpul para ulama di masjid, dibunuh semua dalam satu hari, ya. Itulah kejamnya PKI, apa ateis, ya, komunis, ya. Masa
Fabidzalika falyafrahu, ya. Maka dengan itulah bergembiralah, ya. Wa khairun mimma yajma'un. Maka itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Min mata'id dunya waladzatiha. Ya. Dari gemerlapnya dunia, ya. Harta yang ada di dunia, dari mobil yang mewah, rumah yang mewah, perhiasan, wanita, ya. Kemudian apa namanya? Semuanya, ya. Waladzatiha, makanan juga. Kan ada orang yang ya suka makan, ya, wisata kuliner akhirnya mati kebanyakan makan, ya ada yang kayak gitu. Waladzatnya, dan seluruh kenikmatan dunia, ya. Ini kalau kita merasakan kenikmatan itu, ya, yaitu dengan iman dan dengan Al-Quran, lebih, ya, baik daripada apa, dunia dan seisinya, ya. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana itu? Ya. Seorang yang hatinya hidup pasti akan selalu berusaha untuk melakukan 2 rakaat itu. Kenapa? Karena keutamaannya sahih di dalam Bukhari wa Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ketika dia terlewatkan 1 hari saja, pasti ada sesuatu yang dirugikan, ya. Wah, saya nggak sempat sholat karena bangun kesiangan misalnya. Nah ini, ya, sesuatu kebiasaan, ya, yang kita tinggalkan 1 kali pasti akan merasa ada yang ketinggalan, ya. Gelo kalau bahasa kerennya, ya. Gelo dalam hati. Sesuatu yang apa namanya, yang terlewatkan, padahal itu sesuatu yang berharga. Yang ini ya harus kita pahami, ya, sadari, ya, sebagai seorang mu'alim, ya. Tazkiyatun nafs termasuk ini. Ini tafsir As-Sa'di, ya. Kemudian yang kedua, nah, ini Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi ini masyaallah, ya. Dalam sirahnya beliau hidupnya lebih dari 100 tahun. 100 tahun tapi masih kuat dengan apa? Budak, ya. Maksudnya dengan usia seperti itu, ya, masih kuat, ya, fisiknya, ya. Punya budak dan punya istri, ya. Imam Al-Baghawi, ya. Salah satu karangannya adalah tafsir Ma'alimut Tanzil. Kemudian Masahibu Sunnah, Masahibu As-Sunnah. Kemudian juga ada sepertinya As-Sunnah, ya. Ada Masahibu Sunnah, ada As-Sunnah. Karangannya banyak, ya. Imam Al-Baghawi beliau mengatakan qala Mujahid, Mujahid seorang mufassir, wa Qatadah. Nah, Qatadah ini kalau tabi'in, Qatadah Ibnu Di'amah, ya. Kalau yang satunya Abu Qatadah, sahabat, ya. Fadlullahi, ya. Kemuliaan Allah adalah apa? Al-iman. Wa rahmatuhu Al-Qur'an. Rahmatnya adalah Al-Qur'an. Nah, ini kebalikan, ya. Inilah salah satu faedah kita membuka lebih dari 1 tafsir, ya. Wa qala Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat, ya. Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa nama beliau? Di hadis Arba'in ada, ya. Siapa? Sa'id bin Malik bin Sinan. Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Baik, fadlullahi Al-Qur'an, ya. Kemuliaan yang dari Allah adalah Al-Qur'an. Wa rahmatuhu an ja'alana min ahlihi, ya. Masyaallah, ya. Jadi Al-Qur'an wa rahmatuhu, Allah menjadikan kita dari pemeluknya atau orang yang sibuk dengan Al-Quran tersebut, ya. Sesuatu yang berkenaan dengan Al-Quran pasti akan Allah muliakan. 3 menit lagi insyaallah. Kemudian hadisnya, hadisnya yang mukadimah ana singgung dari Abi Abdurrahman As-Sulami an Utsman bin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Di sini ada 2. Ya. Ada ta'alam, ada 'allama. Ta'alam talib, 'allama mu'allim. Ya. Khairukum,
sebaik-baik kalian, ya. Ini yang menyatakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah sudah menjamin, ya, masuk jannah. Maka ini adalah ukuran kebaikan seluruh, ya. Misalnya ada sebaik-baik orang di dunia, misalnya siapa, ya, sebaik-baik orang yang memiliki harta. Tapi ini adalah sebaik-baik di dunia dan akhirat, ya. Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarinya. Alhamdulillah kita ditakdirkan dari salah satu dalam hadis ini. Min ahadi ruwatihi, dari salah satu perawinya adalah Abu Abdurrahman As-Sulami, ya. Qara'a Abu Abdurrahman As-Sulami wa jawwadahu wa mahhara fihi wa 'arada ifdahu wa qira'atahu ala Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Thabit. Ternyata, ya, qiraah kita, ya, yang mayoritas di Indonesia hafaz itu salah satu murid dari Abdurrahman As-Sulami, ya. Hafaz an Asim an Abi Abdurrahman As-Sulami, ya, karena hafaz itu di bawah. Hafaz punya teman namanya Syu'bah bin Ayyas, ya. Gurunya satu, yaitu Asim. Asim muridnya dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Kama akhadha anhu Qur'an Asim, ya. Bagaimana diambil darinya, ya, Al-Qur'an, yaitu Asim bin Abi Najud Al-Kufi, ya. Wa Yahya bin Withab wa Atha bin Sa'ib wa Abdullah bin Isa wa Ibn Abdurrahman bin Abi Layla wa Muhammad bin Abi Ayyub wa Amir Asy-Sya'bi wa Ismail bin Abi Khalid wa uridu alaihi Al-Qur'an Hasan wal Husain ibnai Ali wa qad jalasa Abu Abdurrahman As-Sulami yuqri'un nasa fil Masjidil A'zam fil Kufah 40 sanah. Jadi Abu Abdurrahman As-Sulami ini berapa tahun mengajarkan Al-Quran? 40 tahun di Masjid Al-A'zam di Kufah. Disebutkan dalam syarahnya beliau tidak menerima upah sedikit pun. Satu hari 5 ayat, ya. Ini Abu Abdurrahman As-Sulami. Jadi selama 40 tahun mengajari Al-Quran tanpa mengambil upah sedikit pun, ya. Karena keikhlasan beliau, maka, ya, mengalir sampai sekarang. Orang yang belajar qiraat, ya, pahalanya mengalir ke beliau. Yang dari jalur beliau ada 2, ya kan? Qiraah hafaz yang paling banyak di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah Syu'bah bin Ayyas, ya. Syu'bah dengan qiraah hafaz cuma sedikit yang berbeda, ya. Di imalah, kemudian ada di beberapa huruf. Seperti Zakaria dalam qiraah hafaz, kalau di Syu'bah Zakaria ada hamzah. Kalau di hafaz Al-Buyut, ya, kalau di Syu'bah Al-Biyut, ya. Seperti itu. Nah, qiraah yang 10, ya, perbedaannya hanya beberapa kalimat saja. Baik. Yang terakhir adalah hadis dari Abi Musa Al-Asy'ari. Siapa nama asli beliau? Abi Musa Al-Asy'ari. Ada yang tahu? Abdullah bin Qais, ya. Abi Musa Al-Asy'ari. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an kal utrujah. Ta'muha tayyib wa rihuha tayyib. Walladzi la yaqra'ul Qur'an katamrah. Ta'muha tayyib wa la riha laha. Wa mathalul fajir alladzi yaqra'ul Qur'an kamathalir raihanah. Rihuha tayyib wa ta'muha mur. Wa mathalul fajir alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathali handalah. Ta'muha murrun wa la riha laha. Muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi maksudnya adalah apa? Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini kita introspeksi, ya. Di manakah kondisi kita atau keberadaan kita dari 4 golongan ini? Apakah yang pertama kal utrujah, ataukah yang kedua katamrah, ataukah yang ketiga kal raihanah, atau yang keempat paling buruk nauzubillah min dzalika, yaitu alhamdulillah, ya. Orang yang mukmin, ya, yang membaca Al-Quran dengan mengamalkan seperti utrujah, ya.
Autorja. Kalau yang membaca tetapi tidak mengamalkan, seperti apa? Tamrah. Kamu hatanya wala rihalan. Tamr ini kan ada. Dia manis tapi tidak ada baunya. Kalau autorja baunya wangi, harum, kemudian rasanya juga manis. Ya. Banyak orang yang mukmin kemudian membaca Quran. Kalau mukmin yang tidak membaca Quran seperti tamrah. Kalau orang yang fajir, yang ahli maksiat, ya, yang membaca Quran seperti raihana. Ya, raihana itu seperti tumbuhan yang rasanya pahit, ya. Dia wangi baunya, tapi rasanya pahit. Memangi. Mirip seperti itu ya. Wangi, tetapi dalamnya pahit. Nah, yang paling buruk adalah yang keempat, hamdolah. Baunya tidak harum, tidak wangi, pahit juga rasanya. Alhamdulillah min dzalik. Maka kita harus berintrospeksi di manakah posisi kita. Alhamdulillah, amma bi'aunillahi wa taufiqihi. Betul ini ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum wa adamallahu ujurakum wa barakallahu fi juhudikum fi ta'limikum wa ilmikum ditulab di markas Al-Basirah. Semoga Allah melipat gandakan pahala antum semuanya dalam mendidik anak-anak kita di rumah Quran Al-Basirah ini, dan Allah membesarkan pahala juga atas kesabaran antum ya, dalam mendidik santriwan ataupun santriwati di rumah Quran Al-Basirah. Dan semoga kita diberikan istiqomah dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran sampai akhir nafas kita ya. Barakallahu fikum wa jazakumullah. Akhiru da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.